Karena ini terang nih, soal terang nih ya. Kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Dan sekali pindah, kalaupun kita gagal, kita jatuh di dalam terang gitu. Bukan maksudnya keluar masuk. Wah, jatuh dosa, keluar dari Yesus. Minta ampun lagi, balik lagi. Bolak-balik, nggak begitu. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan waktu masih di luar Yesus, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu janji. Ya, kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang, itu aja ya. Jadi kita di bawah air terjun pengampunan. Kita bukan sadar dosa, tapi sadar pengampunan. Ya, kuasa inilah yang menyelesaikan siklus kekalahan dalam hidup kita. Dan di dalam kitab Yohanes bukan hanya ada 1 Yohanes 1 ayat 9 yang kita udah jelas tadi ya, konteksnya ngerti deh sekarang. Tetapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, nah ini anak-anakku jelas untuk kita orang percaya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi kita bukan mempromosi dosa dengan ngomong gini. Bukan, sama sekali bukan. Namun jika seorang berbuat dosa, namun kalau saudara bisa emang gagal, ya kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita mempunyai advokat. Ya, kita memiliki pembela, bukan kita memiliki harus ngaku dosa, bukan. Shalom. Begituan ya, seberapa adanya kita sudah sampai di bab yang ke-9 dari buku Destin Turing. Ya, air terjun pengampunan. Luar biasa ya, kita ikuti perjalanan. Sepertinya sederhana, tetapi begitu mendalam. 3 bab terakhir mulai dari bab bab 7, 8, 9. Ya, ini merupakan suatu kesatuan inti daripada buku ini. Ya, bagaimana kita sudah mendengar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, penulis 2/3 daripada surat-surat perjanjian baru, yang adalah mantan Farisi, penuh dengan hukum Taurat kehidupannya, dan Tuhan spesial pakai ya untuk menjadi rasul kasih karunia perjanjian baru ya. Jadi diajar oleh Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh kebangkitan. Jadi benar-benar untuk gereja ya, surat-surat Rasul Paulus. Dan intinya daripada khotbah Rasul Paulus adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya ya, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu inti dari khotbah Rasul Paulus. Dan kemudian kita masuk bab yang berikutnya adalah klausa utama dari perjanjian baru. Itu sama juga, dan meneguhkan sekarang Roh Kudus yang memberi kesaksian bagi kita dalam Ibrani 8 ayat 12 ya. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Jadi atas kesalahan dosa Tuhan menaruh belas kasihan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Their sin and their lawless deeds are remembered no more. Ya, artinya Tuhan tidak akan pernah mungkin mengingat, absolut lupa, mutlak lupa akan dosa-dosa dan kesalahan kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Jadi sama ya. Dan di dalam bab yang ke-9 ini
Judulnya adalah air terjun pengampunan. Ini bicara air terjun, kita di bawah air terjun. Darah Yesus itu seperti air terjun. Kita dibasuh terus menerus, berkesinambungan, continue, dan tidak habis-habis selama-lamanya. Itu intinya daripada berita yang disampaikan di dalam bab yang ke-9 ini. Ya, saya bacakan aja ayatnya. Nanti memang di bagian subbab yang paling belakang, tapi baca aja di awal ya, supaya perjalanannya jelas. Apa sih maksudnya air terjun pengampunan? Ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Artinya kita, ini bicara ayat ini untuk orang percaya di dalam terang. Yesus adalah terang. Seperti Dia ada di dalam terang, kita juga terang, ya. Jadi buat orang percaya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dia terang, kita beroleh persekutuan dengan tubuh Kristus maksudnya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan air terjun pengampunan. Jadi darah Yesus, anak Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dikatakan menyucikan, ya, menyucikan. Itu cleanses, ya, tensesnya present continuous tense, ya, imperfect tense. Jadi terus menerus, continue, ya, abadi bahkan. Jadi jangan lupa, ya. Jadi ketiga hal ini jangan lupa. Injil yang diberitakan Rasul Paulus, klausa utama perjanjian baru, bahwa Tuhan lupa dosa semuanya, dan air terjun pengampunan. Karena dengan kita berada di bawah air terjun pengampunan, itu kehidupan kita itu benar-benar surga di bumi, ya, segar terus, sehat, segar, penuh sukacita, penuh semua janji daripada Tuhan, ya. Nah, terus kan kalau di dalam buku ini muncul pertanyaan atau pernyataan klasik, enak dong keluar dan berbuat dosa, gitu ya, sederhananya. Jadi orang kalau dengar pengampunan segala dosa, bukannya melihat bahwa ini adalah induk dari segala berkat, seperti yang kita udah pernah dengar, ya, karena memang Alkitab katakan induk dari segala berkat-berkat Tuhan itu adalah pengampunan segala dosa. Malahan kritis yang nggak paham sebenarnya, enak dong keluar dan berbuat dosa, ya. Padahal kalau dikembalikan, dosa apa yang enak, gitu ya, nggak ada yang bisa jawab. Sampai saat ini saya nggak pernah ketemu. Ya paling dia bilang berzina enak, tapi saya bilang kalau sudah sampai direhab gimana? Sudah sampai rumah tangganya hancur, anak-anaknya rusak, hidupnya kayak zombie, gimana? Ya, jadi nggak ada dosa yang enak sebenarnya. Enak utuh ya maksudnya, ya. Jadi Pastor Pim bilang dia belum pernah ketemu orang yang di bawah kasih karunia itu yang begitu, yang bilang gitu, enak dong bikin dosa, gitu ya. Belum pernah ketemu dia bilang, tapi sering ketemu orang-orang yang menyerah dan meninggalkan Tuhan karena tulus, konsisten, gagal melakukan hukum Taurat. Itu sering ketemu dia bilang. Jadi masalahnya bukan enak dong bikin dosa dengan pengampunan segala dosa atau di bawah air terjun pengampunan. Bukan itu isunya. Isunya dengan pengampunan segala dosa, di kita terus menerus dibersihkan oleh Tuhan, kita keluar segar, baik, dosa nggak punya cantolan. Makanya di dalam Roma 6 ayat 14 sering kita dengar,
Dosa tidak berkuasa kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi di bawah kasih karunia itu memiliki harapan bebas dosa. Walaupun perlu waktu ya, termasuk saya juga. Gak masalah, gak masalah. Yang penting hati nurani kita senantiasa sempurna, murni. Kalau ditanya kok bisa Pak, kan bikin dosa. Iya, hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna, darahnya sempurna. Tidak terima tuduhan, tidak terima dakwaan, tidak mengharapkan penghukuman. Enak dong? Iya enak memang. Segar, res. Tapi bukan enak untuk berbuat dosa, karena dosa itu rusak, merusak, jelek, buruk, busuk. Gak enak. Kalau udah terikat apalagi? Kalau udah kecanduan apalagi? Justru dunia gak punya solusi. Gak ada Pak, bisa Pak, tekad, usaha, upaya. Nah itu sifatnya sementara. Malahan kalau kita mengerti air terjun pengampunan ini, kita memiliki solusi yang sifatnya abadi, sifatnya kekal. Kok bisa? Nah itulah ya, bagaimana itulah cara Tuhan. Coba kita lanjutkan ya. Jadi pewahyuan tentang pengampunan ini mengetahui sepenuhnya kita diampuni itu menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kita. Siklus dosa justru dihancurkan kalau kita terus menghidupi dan menerima suplai ini. Tinggal aja di bawah air terjun pengampunan. Toh ayatnya bilang gitu. Kita hidup dalam terang. Kalau kita gagal juga, kita tetap di dalam terang. Kita tetap di dalam Yesus. Kita jatuh juga, kita jatuhnya di dalam Yesus. Seperti di dalam Bahtera ya. Nuh bisa jatuh nggak anak-anaknya, mantunya, istrinya? Bisa. Tapi nggak keluar Bahtera gitu, nggak mental keluar ke laut. Demikian juga kita di dalam Yesus. Bahkan kita udah belajar juga di dalam kegagalan. Bahkan kita menemukan pewahyuan-pewahyuan lebih lagi tentang pengampunan ini. Ya, jadi banyak menerima pengampunan justru banyak mencintai Yesus. Hebat ya. Jadi sebenarnya justru jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, coba kita baca satu ayat aja ya. Ini ada kisahnya gimana Yesus diundang oleh orang Farisi namanya Simon. Dan Simon, tiba-tiba di rumah Simon menerobos seorang terkenal berbuat dosa, pendosa lah, perempuan. Jadi kalau di Alkitab pendosa perempuan ya pelacur. Kalau laki-laki pendosa pemungut cukai, yang paling maksud saya ya. Jadi kalau dasar mah paling dasar itu. Lukas 7:47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Artinya dia terobos masuk, mengurapi kepala Yesus dengan minyak, narwastu murni, nyuci kakinya Yesus dengan air mata dan melapnya dengan rambutnya. Dan orang-orang Farisi, undangan daripada Simon itu, dalam hatinya, kalau dia nabi atau dia guru atau dia orang rohani, tentu dia tahu nih orang seperti apa. Nah, Tuhan Yesus malah merespon dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ya, artinya bukan karena dia berbuat itu dia diampuni, bukan ya. Dia di luar sana mungkin dia adalah perempuan yang kedapatan berzina yang telah diampuni oleh Yesus. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan dia menerima kasih Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, dan berbalik kepada Yesus, malah berbuat banyak kasih kepada Yesus. Itu yang kita harus tangkap daripada ayat ini. Ya,
Jadi tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Sebenarnya nggak ada orang yang sedikit diampuni. Kita semua manusia itu banyak. Ya. Cuman ini masalah sadar apa nggak sadar. Kalau semakin sadar bahwa semua dosa atau kita ini banyak dosa kita yang diampuni, semakin besar kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah itu kan suatu apa ya? Suatu janji yang luar biasa. Bukan justru kalau kita menerima pengampunan segala dosa atau air terjun pengampunan atau dosa kita sudah dilupakan oleh Tuhan, itu berarti orang keluar hore bikin dosa. Bukan. Kebenarannya ini tanpa susah payah ya, saya ngomong ini tanpa susah payah. Kebenarannya aja. Kebenarannya karena firman Tuhan, bukan karena diupayakan gitu. Hei Pak Melki, udah terima kasih karunia lo, jangan bikin dosa lo. Bukan karena diancam gitu lagi, bukan. Kita menyadari bahwa kita ini orang yang banyak diampuni. Ya. Kalau Simon orang Farisi, satu-satunya alasan dia tidak mengasihi Yesus apa? Katanya. Makanya Tuhan Yesus bilang, Simon saya masuk, saya nggak dikasih cuci kaki aja nggak ada tuh. Engkau boro-boro minyaki kepala saya, katanya. Apa minyaki kepala saya? Dengan minyak, dia pakai minyak darwastu nih. Simon kau nggak mencium saya, dia ciumin kaki saya. Dia banyak berbuat kasih, tahu nggak dari mana? Tahu nggak? Kenapa dia begitu? Padahal dia orang berdosa loh. Paling berdosa nih pelacur. Karena dia banyak menerima kasih. Nah, jadi kita mendapat satu kunci. Oh, kita harus pandai menerima. Ya, menerima. Itu menuntun kita pada kehidupan memuliakan Tuhan. Itu merupakan power. Kalau bahasanya Pak Sugi, diberdayakan katanya. Itu kuasa untuk lepas dari siklus dosa. Ya, makanya dengan berani Rasul Paulus katakan dosa itu tidak berkuasa. Kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat atau tuntutan atau ancaman penghukuman, bukan. Tetapi di bawah kasih karunia. Apa itu Pak Melki? Segala dosamu diampuni, kamu dibenarkan sepenuhnya. Tanpa buat benar Pak. Iya, tanpa perbuatan benar. Tuhan mengasihi kamu tanpa perbuatan benar, hanya terima. Luar biasa ya. Jadi kalau orang itu merasa sedikit ya, atau apa, nggak punya dosa gitu ya, atau kan banyak orang gitu, oh saya mah nggak kayak pelacur atau pemungut cukai itu. Ya saya bacakan aja dengan cepat dari buku ini ya, di dalam Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nggak usah melakukan membunuh secara fisik, udah membenci aja atau ngatain, mencela seperti itu berdasarkan hukum Taurat, masuk neraka, udah gitu aja. 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan sedang menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan bukan lihat tampak luar aja atau perilaku luar. Kita pikirnya gini, kalau gue belum buat, gue belum berbuat dosa. Tuhan udah lihatnya luar dalam. Kalau dalamnya udah berzina, Nah, implikasinya apa? Apa langsung konsekuensi di bawah hukum Taurat? Ketahuan gak ketahuan, Tuhan tahu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dengan utuh masuk neraka. Orang bilang ini, oh itu Pak, mata rohani Pak. tangan rohani, itu maksudnya arti rohani. Bukan. Anggota tubuhmu, Tuhan jelas kok bilang anggota tubuhmu.
Mata ya mata, tangan ya tangan. Ya, jadi bangsa amputasi kalau orang Kristen melakukan di bawah hukum Taurat. Ya konsekuensi dong. Konsekuen maksudnya. Jadi jangan cuman mencela, enak lu bikin dosa. Wah, sesat tuh ngajarin pengampunan segala dosa. Sesat di mana? Tuhan Yesus bayar nih kayu salib. Ya, jadi satu-satunya yang membuat Simon tidak mengasihi Yesus adalah ia tidak memahami berapa banyak ia telah diampuni. Itu aja. Jadi kalau saudara dan saya sekarang memahami nih, waduh, kalau hitungannya begini Tuhan, saya mah udah buntung buta dan siri kemarin. Saya mah udah penghuni neraka Tuhan, udah nggak bisa lolos saya. Nah, tapi kita menyadari, saya diampuni dari itu ya Tuhan Yesus. Saya masih diampuni setiap hari, setiap saat, setiap detik nih. Sekarang dengan air terjun pengampunan. Saya mengasihi Yesus keluarnya. Bukan disuruh ya. Firman-Nya bilang itu dan kita menjadinya apa? Menjadi grateful kan? Itulah rahasia, disebutnya rahasia kesalehan. Bagaimana mengembangkan karakter Kristen, kesalehan Kristen? Ya dibilang penguasaan diri. Ya kita mungkin nggak menguasai diri, suka marah pemarah atau nggak mengasihi sesama, kurang ya, nggak peka, atau wah terikat judi, zina, pornografi. Kalau orang kembali lagi, kalau nggak ngerti di bawah air terjun pengampunan, oh harus disiplin gitu, disiplin tekad. Ya itu dikatakan baik untuk kedagingan. Kenapa? Karena fokusnya hukum Taurat, fokusnya. Tapi firman Tuhan nggak bilang gitu. Nah ini yang harus kita pahami nih. Firman Tuhan nggak bilang gitu. Firman Tuhan bilang, panjang ayatnya ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 nih. Satu-satu saya bilang, justru ya karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Tuh ya. Jadi ini karakter Kristen. Ya. Kebajikan, berbuat baik, pengetahuan yang baik, ya. Penguasaan diri, ketekunan, gak males gitu. Kesalehan. Dan terus kasih kepada saudara-saudara. Ya tadi dikatakan itu karakter-karakter Kristen ya. Dan kasih kepada semua orang. Nah, benar kan Pak? Harus begitu kan? Tapi bukan karena diancam. Ya, sebab ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kenapa bisa berlimpah-limpah? Bahasanya emang kadang-kadang bisa misleading ya. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki, nah ini kata kunci ya. Kenapa orang tuh tidak memiliki semuanya itu, ya menjadi buta dan picik. Dan kemudian jadi buta dan picik katanya. Karena, nah ini kan, mengapa penyebabnya? Orang itu nggak punya karakter Kristen, ya nggak jadi berkat lah gitu ya secara horizontal. Nggak jadi terang lah, nggak jadi contoh yang baik. Dibilang gini, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi implikasi daripada pewahyuan bahwa segala dosa kita itu dihapuskan, taken away, dihapus, benar-benar dihapus oleh darah, gak ada. Itu membuat kita memiliki karakter-karakter Kristen yang tadi, ya, bahkan sampai kesalehan, kasih kepada orang lain, penguasaan diri, semua. Jadi bukan kurang disiplin, bukan, tetapi firman Tuhan katakan karena dia melupakan kuasa utama perjanjian baru, gitu aja. Apa tuh Pak? Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Makanya saya mendorong saudara semua, jangan lupa nih inti daripada 3 bab terakhir ini. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Tuhan lupa semua dosa dan kesalahan kita. Benar-benar lupa ya.
Dan yang ketiga, ya air terjun pengampunan. Sama Pak, saudara semua? Iya. Tapi air terjun pengampunan itu continue. Ini rahasianya. Continue terus. Ya, jadi kita berdoanya gitu. Oleh karena salib Yesus semua dosa saya, karena darah Yesus semua dosa saya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah diampuni. Ya, jadi sekarang Tuhan sudah lupakan dosa-dosa saya. Tidak akan pernah mungkin ingat lagi dosa-dosa dan kesalahan saya. Saya sama benarnya dengan Yesus. Karena itu saya menerima, diberkati dengan besar, greatly blessed, disukai sangat tinggi, highly favored, dikasihi sangat dalam, deeply loved. Kayak saya bilang, pengampunan segala dosa ini sebenarnya induk daripada segala berkat atau rahasia kesalehan. Jadi kalau orang menuntut kesalehan, saudara dan saya juga mau. Saudara dan saya mau sebagai orang Kristen yang hidup dengan terhormat. Bukannya gini, enak nih kita udah diampuni nih, berarti kita hidup nggak terhormat, acak adut, seenaknya, keren nih. Orang bilang, ih, bohong, karena hidup dalam kasih karunia. Oh kan Pak Melki, itu berarti kan harus usaha juga. Enggak, kalau kami purely hidup di bawah kasih karunia, firman Tuhan katakan ini rahasia kesalehan. Jadi saya gampang kan indikatornya. Baik buat diri kita sendiri, baik kepada orang lain. Kita nggak perlu menghakimi, cuman ya indikatornya itu aja. Ya, jadi sepanjang hari kita sadar bahwa kita udah diampuni sepanjang waktu. Nah, itulah rahasia kemenangan atas dosa. Gampang ya. Mandang terus bahwa darah Yesus itu terus-menerus membasuh kita. Ya, jadi kalau kita dibilang juga, tapi kan 1 Yohanes 1:9 harus mengaku dosa, itu bukan buat kita. Nanti kita lihat ya. Tapi mengakui dosa juga kita bukan karena untuk diampuni. Ya, bersikap terbuka aja kepada Tuhan, nggak takut gitu, karena Tuhan kita tahu kita salah juga, kita jatuh juga, Tuhan masih bersama kita. Tuhan nggak mencampakkan kita, atau Tuhan tiba-tiba jadi jauh gitu, enggak. Jujur aja kepada Bapak Daddy God gitu ya, Tuhan Bapak kita. Ya, jadi karena kegagalan kemanusiaan kita, ya kita boleh minta ampun, boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau saya salah injek kaki teman saya aja, saya bilang sorry ya, aduh maaf nggak kelihatan, sorry. Kenapa nggak boleh? Ya boleh, tapi bukan untuk diampuni, tapi karena telah diampuni. Ini yang bicara hubungan ya. Pastor Pin sampaikan waktu anaknya Jessica yang dia sangat cintai salah gitu ya. Dan bukan karena Jessica itu minta ampun baru diampuni atau tidak bisa berhubungan lagi kalau belum minta ampun, bukan. Ya, tapi sebaliknya gini, kalau orang nggak mengerti rahasia ini neraka di bumi loh, benar. Kalau mengerti ini surga di bumi. Kalau nggak mengerti, neraka di bumi. Saya pernah lihat soalnya seorang pendeta yang sudah sangat senior dan dia bilang, wah Mel, om ini sama tante tiap hari nangis, minta ampun sama Tuhan, nangis, minta ampun. Waduh, ngeri, takut, minta ampun terus tiap hari, tiap saat minta ampun. Karena om udah jauh sini, deket sana. Maksudnya dia udah tahu waktunya udah deket ke sono gitu, menurut beliau. Dan itu bukan suatu yang kesaksian yang baik. Saya ingat waktu itu saya bawa anak saya bilang ini, Pi, orang Kristen kalau udah tua kayak gitu ya Pi ya, ngeri ya Pi. Mengerikan maksudnya. Ya, mengerikan saudara. Bukan menjadi berkat. Yaitu ajaran-ajaran tradisi manusia, bukan firman Tuhan. Ya, bahwa dosa itu diampuni kalau diakui. Ya berarti pengampunan itu tanggung jawab manusia ya, bukannya darah Yesus. Nah sekarang saya tanya, saya kembalikan kepada pendengar, dosa kita itu diampuni atau dihapuskan atau di taken away, disingkirkan benar-benar nggak ada dalam hidup kita
Karena tanggung jawab kita atau karena darah Yesus? Ya, kalau tanggung jawab kita, ya benar kata Pastor Pin di buku ini. Main bola aja dia, kalau dia sempat maki-maki orang, minta ampun. Terus aja sampai gol gitu ya. Makanya waktu dia juga bersaksi sebagai wajib militer, tentara, mulutnya komat kamit terus. Ditampun terus. Ya, mentaati 1 Yohanes 1 ayat 9 secara harafiah. Ya, bukannya mengerti konteksnya kepada siapa ayat ini. Ya, enggak menjadi kesaksian. Dia pikir orang Kristen ini aneh gitu, kejar-kejar dosa terus. Ya, saya juga tahu beberapa orang, waktu saya sampaikan ini, ada seorang teman, seorang pendeta juga mengetawakan. Pak Melki nggak tahu 1 Yohanes 1 ayat 9, malu-maluin Pak. Dia ketawa. Ya, saya bilang ya silahkan aja, konsekuen kalau kejar dosa itu. Jangan sampai tekor. Karena satu tekor aja, misalnya kamu satu hari itu 5 kali berbuat dosa, dan malamnya kamu baru mengaku dosa supaya dosa kamu diampuni, dan segala yang kamu mengaku yang itu yang diampuni, berarti kalau kamu meleset 1, ya, ngakui 4 kurang 1, dan setiap hari 1, seminggu 7, sebulan 30, setahun 365. Saudara mati hari itu masuk neraka. Kenapa? Karena nggak mungkin di surga ada dosa kan. Jadi absurd gitu pengertian itu justru. Tetapi kalau kita mengerti konteksnya 1 Yohanes 1 ayat 9, ya itu sederhana sekali. Saya bacakan dulu ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi untuk orang yang belum percaya, gnostik, ya dulu kita juga sama kan. Bukan orang percaya, termasuk Yohanes, makanya dia bilang kita. Ya, tetapi ketika kita mengakui dosa kita, bahwa kita orang berdosa nih Tuhan, saya butuh juru selamat, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya menerima Engkau mati dan bangkit, ya, menundukkan saya bersama dengan Engkau, saya diselamatkan, segala dosa saya dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan. Makanya dikatakan segala dosa kita diampuni. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kalau udah segala dosa kita diampuni, ya jangan kejar-kejar dosa lagi dong. Ya, jadi bukan untuk orang percaya, itu aja deh tegasnya. Ya, ini Yohanes mengarah kepada kaum gnostik, orang tidak percaya. Ya, orang yang belum percaya. Karena itu dia bilang, ya, mereka juga nggak percaya ada dosa, ada neraka. Ada kan orang kayak gitu deh. Orang pikir ya udah kalau mati hilang aja bet gitu, kayak hilang aja lenyap gitu. Enggak, dia bilang. Ada surga dan neraka. Ya, tapi kalau kamu percaya, dosa kamu diampuni, kamu masuk surga. Sederhananya gitu kan. Ya, juga Yesus ya, saya mempertegas ya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini supaya lebih jelas. Waktu Tuhan Yesus bangkit juga waktu murid-muridnya ketakutan, tutup pintu, dan Tuhan memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, tapi kita mau baca dulu nih. Jadi ada dua peristiwa ya, waktu murid-muridnya ketakutan tutup pintu, 1. Kemudian di situ Thomas nggak ada. Kemudian dalam waktu minggu depan berikutnya Tuhan Yesus ketemu Thomas. Nah, saya bacakan dulu ya Wahyu 21 ayat 8 bagian aja ya. Tetapi orang-orang penakut dan orang-orang tidak percaya disamakan dengan orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Semua mendapat bagian di lautan yang menyala-nyala. Ya, kloter pertama dan kedua daripada kelompok yang masuk neraka adalah penakut dan tidak percaya. Nah, murid-murid pada waktu itu ketakutan. Tuhan Yesus nggak bilang, Tuhan nggak pakai gini. Kalau memang dosa mereka Tuhan diampuni kalau mengaku. Dan itulah kesempatan Tuhan Yesus untuk bilang gini. Nah, lo pada penakut lo, pada ketakutan kan lo?
Hei, pada ketakutan ya? Ayo pada ngaku. Ngaku nggak? Suruh ngaku dulu dong. Enggak, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Shalom, damai sejahtera. Ya kan? Mereka tidak disuruh mengaku dosa. Ya, juga Thomas, ya Thomas nggak hadir. Thomas kemudian dibilang, saya ketemu Tuhan Yesus, kami ketemu Tuhan Yesus. Nggak percaya. Kalau saya belum mencucukkan jari saya ke lubang pakunya dan ke lambungnya, sekali-kali saya nggak mungkin percaya, nggak bakal gue percaya. Bohong lu semua. Kira-kira gitu. Nah kemudian Tuhan Yesus datang minggu depannya, Thomas, sini. Ngaku dosa nggak lo? Lo orang nggak percaya, lo kloter kedua, lo masuk neraka lo. Nggak dibilang gitu juga. Thomas, sini. Ini nih, mana jarinya? Sini jarinya. Tunjukin nih ke lubang dan bekas tombak. Ya. Dan juga coba kita renungkan. Ini mumpung di sini kita mesti tegas benar-benar. Karena ini ayat yang sering juga dipakai terus untuk seolah-olah kita yang percaya pengampunan segala dosa ini itu benar-benar sesat nih, gara-gara 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Kita harus clear. Ya, saya juga tambahkan nih. Ini sebenarnya 1 Yohanes 1 ayat 9 ini yang nggak pernah kalau benar nih doktrinis, ini kan doktrin sangat ini dong, sangat kritikal gitu. Kalau gitu, Rasul Paulus penulis 2/3 perjanjian baru nggak adil, karena dia nggak pernah ngasih tahu, nggak menyinggung, woi, kalau lu nggak ngaku dosa lu nggak diampuni lo, nggak pernah. Dan Yohanes ini 1 Yohanes 1 ayat 19 ini ditulis 30-40 tahun setelah surat-surat Paulus itu. Gimana coba? Gimana orang-orang Kristen antara 30-40 tahun yang nggak tahu kalau mereka gagal juga atau salah atau berbuat dosa, mereka kalau nggak minta ampun, mereka nggak diampuni, gimana? Kan absurd jadinya ya. Ya. Jadi pastikan juga kalau orang yang mau ngotot gitu. Kalau mau ngotot harus minta ampun, ya jangan tekor. Ya, firman Tuhan bilang sih nggak mungkin. Roma 14 ayat 23. Tapi barang siapa, soalnya gini, maksud saya gini, di ayat ini berkata gini, orang khawatir aja udah dosa. Pernah nggak orang khawatir gitu, ampun Tuhan khawatir? Jarang ya. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena tidak melakukan berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara khawatir bimbang, khawatir COVID-19, khawatir takut, nggak gini, nggak gitu. Saudara udah dosa. Belum lagi saudara dan saya naik mobil di jalan tol lari 120 km per jam. Di bahu jalan lagi. Nggak minta ampun lagi. Udah dosa. Ya, pastikan jangan tekor kalau begitu. Nah, padahal Rasul Paulus itu bahkan ya, nanti di bab-bab berikutnya jelas ya, nggak ada percampuran. Di orang Korintus itu malah yang perilakunya parah ya, surat Korintus kalau saudara baca ya, yang diingatkan bukan dosa oleh Rasul Paulus, yang diingatkan adalah kebenaran mereka. Mereka adalah bait Allah dikatakan. Ya, padahal kesalahan-kesalahan mereka itu udah benar-benar kacau bener gitu, kekacauan besar kata para Rasul Paulus, dan sangat ketara. Ya, imoralitas, bertengkar, iri, dengki, saling menuntut, ya di pengadilan bahkan, ke kuil-kuil pelacuran, menyalahgunakan Roh Kudus, karunia Roh Kudus disalahgunakan, bayangin. Ya, tetapi tetap Rasul Paulus katakan gini dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tetap status mereka, kedudukan mereka adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus nggak meninggalkan mereka. Cuma diingetin, harus diingetin gitu. Bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bukan milik kamu sendiri. Ya. Jadi Roh Kudus itu tadi dikatakan ya, gimana dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 kita tuh di dalam terang. Roh Kudus itu terang.
Ya, atau mata Tuhan ada di segala tempat katanya. Kalau dulu mikirnya, wah ini nyari kesalahan. Bukan. Terang itu menunjukkan kebenaran kita. Ya, kita hidup di dalam terang itu orang percaya. Amin. Ya, jadi jelas ya. Kalau kita dibilang di bawah air terjun pengampunan itu oleh darah. Udah darah Yesus. Bukan oleh pengakuan dosa atau upaya manusia. Itu aja maksudnya. Ya, kalau kita bilang di dalam terang, posisinya itu di dalam Yesus. Bukan kamu hidup sesuai ya dengan terang, bukan. Luar biasa ya. Karena ini terang nih, soal terang ya. Kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Dan sekali pindah, kalaupun kita gagal, kita jatuh di dalam terang gitu. Bukan maksudnya keluar masuk. Wah, jatuh dosa, keluar dari Yesus, minta ampun lagi, balik lagi, bolak-balik. Nggak begitu. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan waktu masih di luar Yesus, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu janji. Ya, kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang, itu aja ya. Jadi kita di bawah air terjun pengampunan. Kita bukan sadar dosa, tapi sadar pengampunan. Ya, kuasa inilah yang menyelesaikan siklus kekalahan dalam hidup kita. Dan di dalam kitab Yohanes, bukan hanya ada 1 Yohanes 1 ayat 9 yang kita udah jelas tadi ya, konteksnya, oh ngerti deh sekarang. Tetapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, nah ini anak-anakku jelas untuk kita orang percaya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi kita bukan mempromosi dosa dengan ngomong gini. Bukan. Sama sekali bukan. Namun jika seorang berbuat dosa, namun kalau saudara bisa gagal, emang gagal, ya kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita mempunyai advokat. Ya, kita memiliki pembela, bukan kita memiliki harus ngaku dosa, bukan. Ya, karena itu kalau di perjanjian lama kan, ya Pastor Bin berikan ilustrasi deh. Kalau di perjanjian lama tuh kayak ini seorang anak miskin, katanya dia main di pinggir sungai, dia ketemu batu yang luar biasa indah, dia lihat di cahaya, wah bagus, dia seneng. Inilah harta dia, milik dia, harta dia yang dia sayangi. Kemudian ya udah sore, dia pendam lagi di tanah. Terus dia pulang, besok dia korek lagi di tanah, kotor. Dia mesti cuci di kali, baru dia lihat lagi. Ya begitulah terus menerus, seperti di perjanjian lama. Kotor, cuci lagi dengan korban darah binatang kaki 4. Cuci lagi, salah lagi. Nah, suatu ketika dia melihat ada air terjun kecil. Dia taruh batu itu sekarang di antara batu di air terjun itu. Nah sekarang kalau dia lihat kembali, dia ambil batu itu dan dia lihat itu, dia udah bersih. Jadi selalu bersih, bukan absennya dosa, bukan. Tetapi karena air terjun pengampunan itu kekal. Saya bacakan ya dengan cepat, Ibrani 9 ayat 12. Dan ia, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Saudara garis bawah itu kata once and for all. Satu kali dan untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, bukan darah binatang, bukan, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan demikian, dengan itu ia mendapat kelepasan yang kekal. Artinya kita yang mendapat kelepasan kekal, ya kita dibebaskan secara kekal, nilainya kekal, sekali untuk selama-lamanya, beres. Bukan anak domba atau lembu, binatang kaki 4, bukan, tapi Yesus. Kok bisa kekal, Pak? Ya dia Alfa dan Omega. Darahnya tercurah gak habis-habis, sampai kekal nilainya.
Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, Yesus, dan oleh darahnya, sekali lagi dikatakan, kita beroleh penebusan. Tuh ya, redemption, penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau Tuhan katakan itu pengampunan dosa, itu nilainya kekal, continue, berkesinambungan. Sama-sama katakan berkesinambungan sampai kekal, continue. Amin. Ya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, according, bukan dikasih itu, tapi menurut ukuran itu maksudnya. Kasih karunia-Nya apa? Superabound, tidak terbatas, menurut ukuran tidak terbatas, sekali dan untuk selama-lamanya, continue. Nah itulah makanya disebut air terjun, nggak habis-habis tuh air terjun. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, disucikan tuh satu kali untuk selama-lamanya. Sekali Tuhan 2000 tahun yang lalu darahnya tercurah untuk selama-lamanya, once and for all, oleh persembahan tubuh Kristus, bukan oleh pengakuan dosa saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang secara singkat praktisnya Pastor Ben sampaikan tentang Holy Communion ya. Jadi kalau Holy Communion apa tuh Pak? Perjamuan kudus. Ya, di praktek di banyak gereja itu perjamuan kudus startnya dengan apa? Ayo pada ngaku dosa. Ayo fokus dosa. Ya, akui dulu semua. Ya, ayo. Kalau enggak caranya nggak layak loh. Kalau nggak layak loh. Nah, ditakut-takutinnya begitu. Kemudian kita salam-salaman dosa, minta ampun dosa. Dan orang senang gitu ya, nangis-nangis dari dosa. Baru boleh Holy Communion, baru boleh perjamuan kudus. Nah, kalau enggak ada ancamannya, bisa mati, bisa sakit, mati, lemah, mati. Ya. Dan kalau Pastor Ben karena dia mikir gitu ya, dia bilang gini, wah mama saya nggak melahirkan orang anak bodoh nih. Ya, kalau bisa berbahaya gini, mendingan saya menghindari dari perjamuan kudus. Nah, ya kan? Saya baca aja ya. Sebenarnya ini memperingati apa gitu. Tapi pakai ayatnya dulu deh biar cepet ya. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum anggur, minum cawan. Ya, itu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat ininya, ini cara yang tidak layak itu apa? Ya cuma satu cara, tidak mengakui tubuh Tuhan. Not discern the Lord's body. Nah, kan dihukum Pak kalau nggak mengakui tubuh Tuhan. Enggak. Orang sudah bawa tubuh penyakit, udah bawa kesak penyakit ke rumah Paulus. Paulus bilang, emangnya nggak punya rumah sendiri, makan di rumah gua, gitu. Ambil roti, oh bebas makan roti, makan anggur di rumah Paulus bebas. Padahal Paulus perjamuan kudus. Ya, makanya dinasihatinya itu soal-soal teknis dan cara gini. Nah, kan banyak yang mati, yang ini kenapa? Nggak berfungsi, nggak bermanfaat tuh perjamuan kudus. Yang sakit tetap sakit, yang sakit parah, yang dekat meninggal ya tetap mati, yang lemah ya tetap lemah, nggak ada manfaatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu, oh caranya benar. Caranya apa? Discern the Lord's body. Ya, mengakui tubuh Tuhan. Lah Tuhan Yesus juga bilang, bukan mengakui dosa, bukan mengakui tubuh Tuhan. Bukan memperingati dosa, bukan memperingati bahwa Yesus sudah mati buat kita. Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, ayo sama-sama baca ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, bukan peringatan akan dosa. Gimana? Sama dengan darahnya juga gitu. Ya, balik ke 1 Korintus 11 ayat 24.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan tubuhnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi memperingati siapa? Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi praktisnya Pastor ngajarin ke jemaatnya. Ya, kalau saya juga ya bangun tidur, kita perjamuan kudus, mau tidur. Jadi satu hari itu diapit oleh perjamuan kudus. Memperingati apa? Memperingati bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Tuhan sudah melupakan dosa dan kesalahan kita. Dan itu juga berlangsung di dalam tengah-tengah harinya. Tapi itulah yang merupakan pembasuhan atau terus-menerus darah Yesus membuat kita menerima atau memiliki hak, ya, atau layak untuk mujizat apapun. Gampang ya, saya tutup dengan apa tadi? Injil yang diberitakan Paulus, ditambah klausa utama perjanjian baru. Ketika air terjun pengampunan, hasilnya apa? Mujizat. Sama-sama katakan mujizat. Tuhan Yesus memberkati.